Tim dari Lensa Biru sedang berada di Kota Medan. Nah, kita akan menemui para pekerja musik dari Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Nah, bagaimana keseharian mereka, apa yang mereka lakuin, aktivitasnya. Kita akan coba cari tahu. Oke teman-teman semua, sekarang aku udah berada di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan. Nah, bagaimana aktivitas dari salah satu pemusik yang tergabung di dalam Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Oke teman-teman, sekarang aku udah di salah satu klub malam di Kota Medan, hiburan malam bersama Bang Fajar. Bang Fajar ini adalah vokalis dari Indonesian Groove. Ya, dan Bang Fajar ini salah satu dari komunitas pekerja musik Indonesia. Ya, Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Ya. Nah, Bang, udah berapa lama jadi pekerja musik, Bang? Kalau bisa dibilang sih, kalau yang untuk pekerja musik ini dari dulu. Iya, dari awal. Dari SMP sih, tapi kan belum kerja ya, masih. Oh, dari SMP ngeband, masih hobi main ngeband gitu, belum jadi profesi lah ya. SMA baru. Setelah SMA baru sempat dulu, ada namanya dulu tempat di Medan ini RC ya. Okay. Disitulah mulai. Cuman ya masih pada zaman itu. Nah, kenapa mutusin untuk jadi seorang pemusik? Nggak ada, cuman memang kelihatan dari awal otodidak dan passionnya di situ ya. Nah, terus apa sih Bang kira-kira plus dan minusnya, suka dukanya jadi seorang pekerja musik di Indonesia? Karena kan memang kalau di luar kan kita tahu apresiasinya lebih tinggi terkait dengan pekerja seni. Bener. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin agak kurang. Nah, maksudnya aku pengen tahu dari Abang gimana kira-kira apresiasinya, suka dukanya bekerja sebagai pemusik. Ya, suka dukanya banyak sih sebetulnya. Kalau plus minusnya banyak sih. Kalau yang sukanya ada, yang dukanya juga ada. Dulu awal-awal di RC itu dibayar berapa waktu SMA? Boleh sharing ke teman-teman. Masih sekali manggung dulu sekitar zaman itu ya 18.000 kalau nggak salah. 18.000 ya. Per orang atau per band? Per orang ya. Sekali, jadi gajian sebulan itu paling 200-an lah. 200 ribuan ya. Tapi udah cukup ya waktu itu ya. Pada saat itu cukup ya. Tahun berapa kira-kira tuh? 2000-an ya. 2000-an ya. Nah, kalau sekarang Bang gimana kira-kira terkait dengan pendapatannya lah gitu? Sekarang kalau untuk di Kota Medan sendiri sih, di seluruh Indonesia apa Kota Medan khususnya di Kota Medan lah yang Abang ngerasain secara pribadi. Kalau di Kota Medan ini, kalau untuk band reguleran seperti kita
masih jauh ya dari pendapatannya, masih jauh dari kata cukup ya. Iya. Maksudnya karena masih itu tadi, inilah sekarang SPM inilah mau sama-sama mau membangun untuk budget salary anak band itu mulai jadi pekerja musik lebih diapresiasi gitu. Iya benar banget, karena kan tahu sendiri kita kerja kayak gini kan memang kelihatannya sepele kan gitu Pak, karena belum terjun sendiri kan. Kalau lihat kayak kita lah kerja malam yang ini, belum lagi pergi naik kendaraan ongkosnya berapa, terus yang rokok belum lagi, terus dibayarnya nggak sesuai dengan harga. Nah kalau malam gini berangkat dari rumah jam berapa, terus pulang nyampe ke rumah kira-kira? Biasanya kalau hari gak tentu ya, kalau beda-beda. Kalau kebetulan kita paling lama pulang jam 1. Jam 1 berangkat dari rumah jam? Kalau dari rumah itu sekitar, kalau main jam 9, biasa jam 8 kita udah berangkat. Jam 8 udah berangkat, pulang jam 1. Jam 1. Terus kalau pagi hari, siang hari, sore gitu ngapain? Kalau biasanya? Kalau saya sih biasanya bangun pagi kan, ada kerjaan sedikit sih, ada bantu-bantu, ada kayak usaha dagang gitulah. Di luar jadi pemusik ya Bang? Terus Bang, apa kira-kira yang mau disampaikan buat pemerintah atau instansi terkait atau buat masyarakat terkait dengan pekerjaan musik ini? Karena kan rata-rata konotasinya kalau pekerja musik malam, apalagi kegiatannya kan konotasinya negatif tuh. Benar. Sebenarnya sih itu zaman dulu banget ya, maksudnya konteksnya kalau dunia malam, apalagi anak band kan pasti pemabok nih, pemakai lah apalah gitu kan Bang, maksudnya sekarang kan udah nggak gitu lagi mungkin ya zamannya. Kalau dulu ya mungkin bisa dibilang 80% anak band ya pada masanya gitu loh. Tapi ya bukan rusuh ya. Ya karena memang apa sih nggak ngerasain, tapi kan kesininya yang udah lama mungkin udah berumur juga udah nggak ini, jadi fokus memang benar-benar mata pencariannya cari uang buat keluarga ya. Yang muda-muda juga pastinya melihat yang abang-abangan pasti ya, kalau yang bagusnya diambil gitu loh, yang nggak bagusnya jangan diambil. Kalau untuk instansi harapannya gitu, harapannya ke depannya terkait pekerja musiknya. Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, kalau secara pekerja reguler seperti saya pengennya sih menyampaikan juga dari teman-teman ya, kita pengennya sih udah bisa lah kita ini salary ya khususnya ya, harga itu udah nggak bisa lagi di bawah, kita punya standar lah gitu. Jadi ya kayak Jakarta ya, khusus kalau Jakarta teman saya aja ini sekitar, kita agak sedikit ini ya, di Jakarta itu aja bayaran kalau untuk bandnya udah cukup lah kita bilang, padahal sama-sama lah kita bilang ya, di Jakarta sama sini kurang lebih lah ini. Jam kerjanya sama ya, skillnya juga nggak jauh beda ya. Maksudnya ya kayak pendapatan outletnya juga kan kita lihat kan sama juga, harga minuman juga sama. Oh iya benar, gitu kan. benar ya. Tapi komisi ke pekerja musiknya ya, ke bandnya nggak ini. Gitu. Itu aja sih mintanya ya, tolong diperhatikan buat kita pekerja musik malam, mudah-mudahan kedepannya bisa harga udah bisa didongkrak untuk lebih tinggi, karena banyak juga teman-teman yang mengeluh soal itu kan. Di Indonesian Groove ada berapa personil? Kita 7 orang. Ada 7 orang. Nah itu emang khusus untuk regularan di kafe-kafe gitu, tempat hiburan, atau ada juga kayak kita reguler juga, event juga. Maksudnya ada nge-record album nggak, ngerilis lagu? Kebetulan lagi dalam proses ya. Dengan Indonesian Groove ini ya, bareng. Tapi kalau per orangnya udah ada. Per orang-orang masing-masing. Solo, mereka pada solo semua. Tapi kalau grupnya belum ada. Oke lah Bang, ada yang mau disampaikan lagi Bang kira-kira? Palingan itu aja sih, kalau kedepannya mudah-mudahan bisa mendongkrak budget anak band. Betul, karena skillnya juga nggak gampang. Iya. Ya, latihannya juga udah dari SMP, ya kan? Iya sih. Ya. Itulah kayak kita tahun 2020. Masa semua udah pada mahal, kitanya nggak segini-segini aja kan? Nggak inilah. Ya kan?
Nah tapi dari dulu abang dari mulai SMA manggung dapat bayaran itu ada perbedaan nggak bang? Maksudnya dari mungkin dari harga misalnya dulu cuma 50.000 terus naik 100.000 tetap ada nggak? Ada. Tetap ada. Nah, startnya mungkin di tahun 2000. Kalau di Medan kebetulan saya juga di Medan lokalan saya kan sempat keluar terus ya. 2013 kebetulan saya di Medan. Keluar. Jadi saya keliling Indonesia lah. Ya di situ. Jadi pas 2013 saya stay di Medan. Ya saya ngerasain lokalan di Medan seperti apa. Beda ya waktu saya main di luar dengan salary-nya udah jauh beda. Ya, iya. Makanya sebenarnya nggak kuat, tapi karena nggak dijalanin. Ini tiba-tiba ya dijalanin, mau nggak mau ya karena kita punya keluarga juga kan. Udah berkeluarga bang? Udah. Punya anak berapa? Insya Allah mau 2. Oh, insya Allah. Lagi ngisi berarti ya. Ya, semoga lancar ya bang. Amin. Terus ada lagi bang kira-kira? Ya itu aja sih. Palingan dari. Ya, Nah itu mentoknya di tahun berapa bang tadi bang masalah pendapatan? Kayaknya saya kurang sebelum tahu ya, corona. Harga gitu. Nah maksudnya harganya ngerasa stuck tuh di tahun berapa? Nggak udah segitu aja ternyata nggak bisa lebih dari itu gitu. Sebelum corona juga udah memang. Iya, jadi apalagi ya inilah kita lagi berjuang bersama kawan-kawan di SPMI. Ya salah satu tujuan kita di SPMI juga mensejahterakan musisi ya, khususnya musisi reguleran yang bekerja musik. Kalau yang udah komersil yang udah di enak record label udah enak ya bang ya. Nah sekarang yang reguleran ini harus dipikirin ya bang. Iya. Oke, nah setelah corona ini terasa nggak bang bedanya sama sebelum corona? Ya terasa lah pasti. Nah, terasanya di komisinya, pendapatannya atau di jam manggungnya? Kalau komisi ya pelan-pelan udah mulai lah ada peningkatan, tapi maunya kalau bisa kan ke depannya ya kita lah semua sepakat gitu sama jadi udah mulai ada standar untuk komisi kebetulan, jadi ya biar sama-sama pekerja malam juga ngerasain semua dengan harga yang standar. Jadi Nah komisi menurun nggak bang? Maksudnya ada perbedaan nggak sebelum corona sama setelah corona? Karena ada yang beberapa hiburan malam mungkin menurunkan ininya kan budgetnya kan gitu, mungkin pengurangan karyawan, apalagi untuk anak band mungkin ada juga penurunan. Ada penurunan pendapatan ada ya? Ada, dan kembali lagi ke si bandnya tadi ya. mau atau enggak ya? Kalau penurunan udah pasti ada karena kan memang semua siapa nggak kena dampak pandemi ini kan. Benar. Semua, tapi kan sebelum itu juga udah ada gitu. Harga itu udah mulai jatuh. Jadi ya kalau bisa jangan, karena nggak punya standar ya. Betul. Medan ini maksudnya untuk harga gitu. Berarti tidak hanya jam manggung aja yang berkurang semasa pandemi ini, komisi pun menurun juga ya bang ya? Tapi ada di beberapa outlet ya, tapi yang kebetulan kalau yang menurun ya Indonesian Group sendiri ya kita lah ya, kita nggak ambil gitu maksudnya, karena ya rezekinya udah nggak, memang kalau udah nggak bisa ya mau gimana kan, teman yang udah nggak bisa. Oke lah Bang Fajar, kalau gitu sukses terus karirnya. Amin. Semoga lancar. Amin. Semoga harapannya ke depan sama Indonesian Group bisa tercapai. Amin. Bang, thank you Bang. Yuk. Yuk. Tadi satu barang kata Fajar, Gojek Grab aja udah kelas itu ya? ambang batas bawahnya ya kan. Dapat aku sendiri. Oke. Apa emang? Halo teman-teman semua, sekarang kita akan ke tempat salah satu hiburan malam yang ada di Kota Medan lagi untuk menemui
salah satu pekerja musik yang ada di Kota Medan. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di tempat hiburan yang berbeda lagi. Sekarang dengan Bang Acil, vokalis band dari band Montana, Bang. Ya. Bang, udah berapa lama jadi musisi, Bang? Dari jadi pemusik? Jadi musisi kafe itu udah dari tahun 2010. 2010, udah 10 tahun jalannya. Ya. Itu baru mulai karir, Bang. Di dunia reguleran gitu maksudnya. Iya. Sebelumnya, Bang? Sebelumnya cuma ikut-ikut lomba-lomba festival Musik band, kayak ya. zamannya anak SMA dulu lah, Bang, ya. Iya, Ke festival sana. Oh, awal karir mulai dari festival pasti kan pensi gitu ya, Bang. pensi gitu antar sekolah lomba kan, ikut-ikut lomba antar kota gitu juga. Akhirnya baru ke reguleran. Kenapa nggak ke komersil, Bang? Jatuhnya nggak ke record label segala macam rilis lagu. Sebenarnya ada sih menjurus, kemarin sempat mau terjun waktu pernah ke Jakarta juga ya kan, udah mau coba belajar cipta lagu, cuman kan namanya kita perjalanan menuju ke industri musik ini kan agak susah ya. Agak susah ya, apalagi Agak kalau di susah. daerah ya, Bang. Iya, apalagi kita bawa nama daerah ini agak susah, makanya memang kita harus ke ibu kota gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini sih ya lumayan membantu karena digitalnya tadi kan. Digital ya, Udah- Bang. Kalau dulu sulit banget ya. Kalau sekarang udah banyak yang serba digital, di YouTube juga membantu, Instagram banyak lah. Jadi kita karyanya kayaknya udah lumayan bisa diangkat gitu nama daerahnya. Berarti band Montana ini sendiri udah 10 tahun juga, Bang? Dari awal? Enggak, kalau Montana umurnya udah 4 tahun. Oh, berarti ganti-ganti personilnya. Iya gitu. Berapa orang personil Montana, Bang? Montana 7 orang. 7 orang. Berarti bagi-baginya 7 orang tuh. Iya. Komisinya ya. Iyalah, pastilah kan nggak mungkin bagi 6. Iya benar, ntar satu nggak kebagian ya. Terus, Bang, apa, Bang, suka dukanya jadi band reguler itu? Band reguler ini kalau senangnya sih pasti banyak lah, Bang. Pasti banyak. Karena ini kan salah satu hobi yang dibayar gitu. Kita menyalurkan hobi, terus kepuasan batin kita terlepaskan gitu kan. Tapi ya dukanya tadi selama hampir 10 tahun aku jalanin ini sama sekali misalkan itu yang kayak pekerja musik kafe itu tidak dianggap sama sekali sama pemerintah. Jadi anggap ya. Iya, karena apa? Kita ya jujur aja kita kan honor lepas gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita mau ngadu ke pemerintah juga kita nggak tahu. Kita mau lihat kita tercatat di lembaga apa gitu. Benar, karena nggak ada kontrak kerjanya berarti ya, Bang? Kontrak kerja antar outlet ada, cuman kan jadi mitra gitu. Cuman Iya, kita tidak ada bernaung. Contoh kan kalau misalkan kita kerja di satu perusahaan A gitu, kita kan ada di naungan perusahaan itu gitu. Jadi kayak outsource dia jatuhnya ya. Benar. Nggak memang yang in-house di situ ya. Mm-mm. Oh, nah kalau reguler itu biasanya jadwalnya 1 minggu itu berapa kali, Bang? Sebenarnya tergantung sih. Kalau reguler ini dia kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu dia terbagi 2 tipe sih sebenarnya. Kalau aku bilang, yang pertama ada yang dibilang namanya lokalan. Nah lokalan itu kadang kita cari kontraknya, kita ngajuin ke outlet berbeda-beda. Jadi kadang ada satu band tuh yang seminggu tuh ada yang 3 kali jadwalnya, ada yang 4 kali, ada juga yang bahkan 1 kali seminggu. Nah yang kedua ada namanya band long trip. Nah, band long trip ini sebenarnya kayak kami itu band long trip sebenarnya kan. Cuman karena pandemi kemarin jadi kami main lokalan dulu. Kalau band long trip dia itu kita sistemnya per kontraknya per 2 bulan. Jadi kita dipanggil ke luar kota gitu. Kita ngajuin profil band kita, terus mereka nanti survei gimana perform kita dari Instagram, YouTube, kan kita udah upload kan. Nah, mereka lihat nanti kurikulum vitae-nya, oh personilnya ini gitu. Nanti
experience-nya udah pernah di sini, main di sini gitu. Nah, nanti mereka yang panggil. Berarti untuk keluar dari daerah itu long trip namanya. Long trip, Jadi tetap di tempat-tempat kafe-kafe sama gitu juga. kayak ya, gini Bang? juga gitu. Oh, terus dimungkinkan nggak Bang untuk diperpanjang gitu? Dimungkinkan ada kalau misalkan ya kalau tergantung Oke, lagi ke bandnya bagus ya, kan. iya. Ada juga band itu istilahnya kan bandnya cabutan sana gitu. Jadi nggak klop timnya gitu. Kalau misalkan timnya tadi solid kan pasti kan oh ini bagus nih extend extend kan 1 bulan lagi gitu pasti ya. Jadi kalau biasanya kalau Montana itu main gitu kan 1 outlet nanti datangnya tuh kontraknya per 6 bulan lagi kemungkinan bisa dipanggil lagi ke situ gitu kalau misalnya bagus. Setelah pandemi nih Bang, otomatis kan jadwal manggung berkurang. Bukan berkurang lagi, hilang. Kemarin sempat hilang berarti ya? Ini baru mulai main berapa ini lagi? Ini baru kita baru hampir sebulan lah. Hampir sebulan baru mulai beraktivitas kembali lagi. Itu juga ya pakai protokol kan. Iya, protokol kesehatan. Nah ini dia di sini Bang, abang regulernya 1 minggu berapa kali manggung? 1 minggu 1 kali. Oh 1 minggu 1 kali. Nah, sebelumnya tetap di sini juga? Sebelumnya kita long trip. Oh sebelumnya long trip. Iya. Kan tadi aku bilang Montana ini awalnya yang long trip gitu long kan. trip. Karena pandemi tadi Nggak ini bisa ke mana-mana ya? belum bisa Di luar karena juga lebih ini ya? lebih ketat. Benar. Jadi kadang kalau misalkan kita mau keluar apalagi aduh sekarang ini susah. Apalagi kita mau ke bandara itu harus rapid lah Iya, betul. biaya lagi gitu. Biaya Sementara lagi. kita keluar tuh bukan mau buang duit kan. Benar. Kita mau cari duit gitu loh. Jadi harus modalin dulu ya. Iya. Nah, terus Bang, setelah corona ini secara pendapatan berkurang nggak? Atau tetap sama? Pastilah. Oh, berarti berkurang tetap? Bukan berkurangnya pasti banyak banget Bang. Banyak lah. Kalau misalkan kita bilang sedikit juga enggak. Tapi berkurang secara angka? Secara angka iya. Berkurang ya? Iya. Bukan sedikit lagi sih sebenarnya ya. Dibilang Lumayan memang drastis. Kalau anak Medan bilang mantap ya. Iya ya. Iya, makan tabungan. Jadi biasanya di angka berapa setelah corona ini komisi jadi menurun? Iya. Jadi misalkan kayak aku nih Iya. yang pribadi contoh. Aku pribadi nih biasanya kalau gaji 1 bulan itu contoh lah ya kan. Contohnya 1 juta 1 bulan. Nanti karena pandemi ini ya jadinya 100.000 gitu. Jadi jatuhnya itu hampir berubah drastis 180 derajat gitu loh. Jadi kita bingung juga kita mau harus apa sementara pekerjaan kita kan dari dulu cuman ini gitu. Dengan jadwal manggung yang sama, pendapatan tetap berkurang? Pasti enggak lah. Pasti enggak. Jadwal manggung pasti berkurang tidak juga kan. berkurang. Karena kan hampir banyak band yang dirumahkan gitu loh. Maksudnya jadwal sekali manggung itu sebelum corona sama setelah corona sama atau beda. tetap beda ya? Beda, Memang pasti ada beda. penurunan ya? Ada negosiasi lah dari pihak outlet berarti ya? Iya. Ya udah, misalkan nih, band aku main biasanya di outlet ini kalau lokalan ya contoh. Band A main di outlet ini biasanya main 3 kali seminggu. Setelah pandemi ini ya mainnya jadi berkurang 1 kali seminggu. Karena kan mereka kan juga ngerasain kan pandemi ini, wah sakit bang, aduh ampun lah. Sakit ampun ya? Nah dulu sebelum pandemi cukup nggak sih Bang pendapatan seorang pemusik itu ya, pemusik kafe itu cukup nggak sih buat menghidupi kehidupan pemusik tuh? Cukup bang, kalau bilang cukup ya cukup, cuman ya tidak menjanjikan masa depan sih. Oke. Sekedar cukup aja, yang penting kan ya kita kan namanya menjual jasa kan, kita kan jual jasa bukan jual tenaga gitu. Jadi ya kalau kita bilang kurang pasti kurang, kita bilang cukup ya cukup gitu kan. Iya. Manusia mah nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya bener. Tapi setelah corona ini hancur ya? Hancur lebur, Bang. Hancur lebur ya? Oke Bang, nah terus apa Bang kira-kira harapan dari Abang ke depan terkait dengan pekerja musik ini di Indonesia Bang? Kalau harapannya sih sebenarnya lebih diperhatikan, lebih di apa ya? Kalau kita bilang Oleh siapa nih? Oleh pemerintah khususnya? pastinya Mungkin dong, oleh instansi pastinya yang dong. terkait Iya. ya? Pastinya harus lebih diperhatikan gitu nasib kita ini gitu. Benar. Nah, jadi kalau selama ini pemerintah kan menganggap musisi itu sama kayak artis-artis ibu kota kan gitu, dengan gayanya
mentereng apa, dikira kita banyak duit. Padahal kan kalau nggak mungkin juga bang. Kalau misalkan kita manggung kan dengan gaya yang biasa-biasa kan. Benar. Kita kan harus wah juga, namanya kita entertain. Nah jadi jangan pandang, jangan tutup mata lah terhadap musisi kafe gitu. Jangan hanya sekedar menganggap bahwasannya kami ini punya kehidupan yang mewah-mewah sih, enggak. Cukup aja padahal ya sama Padahal cukup aja, banyak bang. kecuali Bahkan- kalau yang udah Udah high masuk ke class. record label, Iya. mungkin udah dikontrak itu udah Ya, beda ya. itu benar. Itu dia. Berarti harapannya supaya pemerintah lebih memperhatikan pekerja musik khususnya yang reguleran bang ya, yang Ya, di kafe. kafe, event gitu kan. Yang pasti tidak beda lah sama yang berkarya kayak artis besar lah gitu kan, kayak Judika, kayak Anang gitu kan, kayak Krisdayanti apa dan segala macam lah. Mereka itu kan memang benar udah kalau dari segi budget atau fee-nya itu Ya, lebih beda gede, sama betul, kita kan. betul. Gitu. Kalau kita di sini satu kali main 100.000, mereka 100 juta. Iya, bedanya nolnya aja bang ya. Memang beda Tapi nol. nol di belakang ya, bukan di depan ya. Terasa juga. Ya? Iya. Jadi kadang kalau kita mikir anak band tuh mewah sih, enggak lah. Kita cuma sekedar cukup aja. Makanya pemerintah minta tolong nih sama pemerintah kalau bisa Lebih diperhatikan lagi itu nasibnya kita. Oke. Kalau gitu supaya juga kalau pemerintah merhatikan, mudah-mudahan masyarakat atau misalnya pihak-pihak yang mempergunakan jasa pemusik reguler ini lebih mengapresiasi gitu ya bang. Ya pasti dong bang. Apalagi kayak misalkan nih kita sebenarnya gini ya bang. Kayak kita kemarin mandang situasi pandemik ini lah. Banyak sebenarnya yang diperhatikan pemerintah. Tapi kita kenapa tidak Enggak, ya, diperhatikan? betul. Banyak juga kemarin yang pekerja informal yang kayak IO segala macam tuh nggak diperhatikan. Iya banyak. Yang diperhatikan tuh kayak Ojol, pengemudi apa benar, segala macam. ojol benar. Sementara bang, sementara ojol tuh masa pandemik aja mereka masih bisa Bisa kerja, benar. Karena Sementara ada di dalam, Bang. Walaupun Ownernya ada di dalam, jadi iya kan, jadi diperhatikan ya kan. susah juga ya kan. Benar. Owner kita nggak ada di dalam. Iya. Jadi kayak ojol walaupun dapatnya satu hari 5.000 masih bisa. Masih bisa Ada, makan gitu, kan, iya, 5.000 dapat. Kita sama sekali nggak ada. Stop ya, putus putus ya. putus. Jadi 4 bulan, bayangin 4 bulan nih. Apalagi kayak teman-teman di Jakarta kan. Teman-teman di Jakarta kemarin tuh udah sempet demo mereka. Iya. Karena mereka ngerasa gitu kok yang lain udah dikasih buka, dikasih bekerja dengan konsep nih normalnya pemerintah dengan Kita protokol enggak. kesehatan, tapi kenapa musisi kafe itu tidak dibolehkan? Gitu. Padahal pemerintah kan bilang kita mari berdampingan dengan COVID-19. Iya, berdamai ya. Ya kan, Iya. damai gitu. Berarti kita harus ikuti protokol kesehatan. Benar. Ya, kita kan bisa juga dong. Kita bisa, kita pakai protokol kesehatan, kalau bilang nggak bisa. Nah, cuman kenapa nggak dibolehkan sampai sekarang di Jakarta? Apa penyebabnya? Gitu. Sementara kan kita kan, ya kalau kita bilang dari segi masuk lah, cuci tangan, apa pakai masker kan. Dari jarak. Iya, jaga jarak. Kita bisa kok, kayak buktinya kita bisa gitu. Jadi tolonglah gitu. Perhatikan ya bang. Udah berkeluarga bang? Udah, Berapa anak? anak 1. Oke lah bang, semoga band Montana semakin sukses, abang juga karirnya semakin sukses, semoga tercukupi dan semoga apa yang kita sampaikan di sini didengar gitu oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak yang terkait lah bang. Oke bang, sukses terus bang. Ya.